Salam semuanya, perkenalkan nama saya Jeffrey Effendi, mahasiswa dari Universitas Lima Sumatera dengan IPN 2141301 SNMC. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kerangka penulisan karya tulis ilmiah. Nah, dalam penulisan karya tulis ilmiah, yang pertama, bab 1, pendahuluan. Bab ini merupakan bab utama dari karya tulis yang memperkenalkan kepada pembaca apa masalah yang akan dibahas ataupun diteliti. Nah, dalam pendahuluan ini terdapat 6. Yang pertama, latar belakang masalah. Pada bagian ini dikemukakan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, dan kesenjangan teoritis ataupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah yang diteliti. Nah, latar belakang masalah ini dipaparkan secara ringkas teori, hasil penelitian, dan diskusi ilmiah ataupun pengalaman-pengalaman pribadi yang terkait erat dengan pokok masalah yang diteliti. Nah, yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan upaya untuk menunjukkan secara tersurat pernyataan pertimbangan yang hendak mencarikan jawabannya. Nah, yang ketiga, hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang masih membutuhkan pembuktian berdasarkan data yang telah dianalisis. Nah, yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Yang kelima, metode penulisan. Metode ilmiah berangkat dari suatu permasalahan yang perlu dicari jawaban atau pemecahannya. Proses berpikir ilmiah dalam metode ilmiah tidak berangkat dari suatu asumsi atau simpulan, bukan pula berdasarkan data atau fakta khusus. Nah, yang keenam, manfaat penulisan. Sedikit berbeda dengan tujuan penelitian, sebab manfaat penelitian berisi manfaat penulisan yang dapat diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan mahasiswa atau peneliti tersebut. Nah, yang ketujuh, sistematika penulisan merupakan aturan-aturan yang ada dalam sebuah penulisan ilmiah. Oke, yang kedua, landasan teori. Yang dibahas pada bagian ini adalah teori-teori benar ilmu aktiviti. Selain itu, pada bagian ini juga dibahas temuan-temuan penelitian sebelumnya yang terkait langsung dengan penelitian. Namun, etika ilmiah yang tidak benar seseorang melakukan pencurian terhadap orang lain. Nah, yang ketiga, metodologi penelitian. Yang pertama, ada metode penelitian. Merumuskan metode yang dipakai dalam penelitian. Metode penelitian tersebut meliputi apa atau siapa yang diteliti, bagaimana memilih sampel dari populasinya, data apa saja yang harus dikumpulkan, dan dengan metode apa data dikumpulkan, teknik analisis data yang manakah yang digunakan. Nah, yang kedua, ada teknik pengambilan data. Dan pengambilan data membutuhkan suatu instrumen. Instrumen ini dibutuhkan untuk pengambilan data untuk penelitian baik, penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Oke, yang ketiga, teknik sampling. Oke, bagian dari metodologi yang berhubungan dengan pengambilan sebagian dari populasi. Jika sampling dilakukan dengan metodologi yang tepat, nah, analisis statistik dari suatu sampel dapat digunakan menggenerasikan seluruh populasi. Yang keempat, teknik analisis. Analisis terhadap data dengan tujuan mengelola data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Nah, bab 4, pembahasan. Pada bagian ini ada pokok pembicaraan penulisan. Bagian pembahasan merupakan bagian paling penting dan merupakan bagian yang selalu dicermati oleh penilai. Dari bagian inilah dapat diketahui gagasan penulis dalam memecahkan masalah yang dikemukakan pada latar belakang masalah. Bagian pembahasan merupakan hasil analisis penelitian dari data-data yang telah diperoleh dan dibahas secara terperinci dan sistematis. Yang bab 5, penutup. Yang terbagi atas yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan haruslah menjawab rumusan masalah dan tujuan penulisan. Bab ini menjelaskan simpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dan merupakan gambaran umum seluruh analisis dan relevansi dengan hipotesis yang dikemukakan. Nah, yang kedua ada saran. Saran berisi saran penulis kepada pihak yang terkait dengan tema penelitian dan menjawab dari kesimpulan yang dikemukakan. Yang terakhir ada daftar pusaka.
Tulisan yang tersusun di akhir sebuah karya ilmiah yang berisi nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit sebagai sumber atau rujukan seorang penulis. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata salah. Sekian, terima kasih.